Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi dalam renungan pagi GPD Bethesda Makassar. Pagi ini saya akan baca dari buku Kolose pasal 3 ayat 14 yang berkata sebagai berikut. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Puji Tuhan. Di sini kita menjumpai satu nasihat firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Paulus dalam kehidupan orang-orang percaya supaya kita memperhatikan hal yang penting yang mengikat dan mempersatukan serta menyempurnakan kehidupan ini. Dalam kehidupan ini seringkali kita berpikir, saya akan sungguh-sungguh supaya saya jadi sempurna. Saya akan belajar untuk banyak mengerti firman Tuhan supaya saya jadi sempurna. Atau ada yang berpikir saya harus perbanyak ibadah saya, pelayanan saya supaya saya disempurnakan. Puji Tuhan, itu pandangan kita, itu pikiran kita. Tetapi Rasul Paulus katakan, di dalam perjalanan kehidupan orang percaya, kita harus tahu kasih yang akan mempersatukan kita, yang akan mengikat kita, dan yang akan menyempurnakan kita. Hal ini diingatkan berbeda dengan cinta. Karena cinta selalu terbawa emosi, cinta terbawa perasaan, cinta seringkali berhubungan dengan keinginan-keinginan hawa nafsu, tetapi kasih tidak dipengaruhi oleh hal-hal itu. Karena kasih adalah keputusan. Jadi kita memutuskan untuk mengasihi orang itu tentunya tidak ada syarat. Saya mengasihi dia karena dia sudah baik dengan saya. Saya mengasihi dia karena dia punya baik perhatiannya kepada saya. Saya mengasihi dia karena saya mencintai dia. Itu semua atas dorongan yang semu. Karena hanya kasihlah yang tidak akan pernah berkesudahan. Ya, bahasa roh akan berhenti, karunia-karunia lain akan berhenti, tapi kasih sampai tidak akan pernah berkesudahan. Karena itu Rasul Paulus katakan, dalam semuanya itu, maksudnya dalam kita membawa hidup terhadap orang lain, dalam kita menjalani kehidupan kekristenan kita, mengampuni orang dan berbuat baik kepada orang dan melakukan pelayanan-pelayanan yang berbelas kasihan, kemurahan hati dan kerendahan hati, maka semua itu harus ada perekatnya. Semua pelayanan, semua pengorbanan, semua perhatian harus didasarkan atas kasih yang mengikat dan mempersatukan. Karena kalau semua itu kita kerjakan tanpa menghadirkan kasih, Rasul Paulus pun katakan itu seperti gong yang gemerincing bunyinya. Kalaupun kita bisa berbahasa-bahasa malaikat, tapi kita tidak punya kasih, kita hilang semuanya. Karena itu kasih adalah suatu keputusan yang tidak memenuhi atau tidak perlu ada syarat di dalamnya. Karena ketika kita mengasihi, itulah keputusan yang tidak bisa diganggu gugat oleh orang lain atau siapapun. Karena demikian Allah mengasihi kita, tidak ada yang bisa membatalkan kasih-Nya kepada kita. Maka kita diingatkan bahwa kasih itulah yang akan mengikat dan mempersatukan serta menyempurnakan kita. Kita bisa melayani dengan segala macam karunia. Kita boleh multi talent, tapi jika tidak ada kasih, maka itu terlalu lemah. Tidak ada kekuatan yang mengikat, tidak mungkin bisa dipersatukan, apalagi disempurnakan. Sebab itu sebagai anak-anak Tuhan, kita diingatkan kasih itu akan mengikat kita, mempersatukan kita dan menyempurnakan kita.
Dan kasih itu bukan perasaan, tapi kasih itu adalah keputusan yang sudah kita pikir. Tidak ada keputusan yang kita lakukan hanya karena emosional. Tidak akan ada keputusan yang bisa dipertahankan terus jika keputusan itu ada syarat-syarat yang kita harapkan di dalamnya. Karena ketika syarat itu tidak terpenuhi, maka gagallah penerapan kasih kepada orang itu. Tetapi kasih tidak ada syarat. Kasih tidak ada batasnya. Sebab itu Rasul Paulus katakan dalam surat Korintus, kasih tidak berkesudahan. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus ingat bahwa kita dipersatukan, kita diikat, dan kita disempurnakan oleh kasih Allah. Kita diselamatkan hanya oleh kasih, maka kita juga akan diikat di dalam kasih, dan kita menjadi satu kesatuan di dalam kasih, dan kita menjadi sempurna di dalam kasih. Puji Tuhan, kiranya Tuhan menolong kita semua, baik yang sudah bekerja, bisnis, studi, maupun yang sibuk dengan kegiatan di rumah. Ingatkan, hubungan kita bukan cinta. Hubungan kita adalah kasih. Hubungan yang kita bangun adalah keputusan kita. Karena Allah telah lebih dulu memutuskan untuk mengasihi saya dan mengasihi saudara. Tuhan memberkati kita. Mari kita satu dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur. Karena pagi ini Tuhan mengingatkan kasih itu yang mempersatukan kami. Kasih yang mengikat kami. Bahkan kasih yang akan menyempurnakan kehidupan ini. Sebab Tuhan pegang tangan kami, atur langkah kaki kami. Biarlah kami semua yang boleh bekerja, berbisnis, studi maupun sibuk dengan kegiatan di rumah masing-masing. Tuhan ingatkan kepada kami hidup dengan kasih. Supaya kami dapat melakukan yang terbaik, yang kemudian akan mempersatukan dan yang akan menyempurnakan kami. Terima kasih ya Bapa untuk kasih karunia-Mu. Sebab itu kami berdoa buat anak-anak yang pergi berbisnis, studi, bekerja, dan juga yang sudah sibuk dengan kegiatan di rumah masing-masing. Tuhan ingatkan kami supaya kami mempertahankan kasih itu. Karena kasih itu sempurna. Terima kasih Bapa. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dan selamat pagi.